Jawa di perspektif Kepala Suku Nusantara. Kali ini saya mohon izin kepada pembicara-pembicara yang hebat-hebat dari kalangan masyarakat lokal maupun dari kalangan intelektual yang ada di ibu kota. Saya mohon izin untuk nimbrung, ikut kongko-kongko di dalam pembicaraan tentang IKN Nusantara yang ditetapkan di Pasir Penajam Utara, Kalimantan Timur. Apa yang menarik di dalam pembangunan IKN ini? Menarik bagi saya, juga menarik bagi banyak orang, terutama orang yang setuju, orang yang mendukung, adalah pernyataan daripada Presiden Joko Widodo berikut ini. Saya ingin menyampaikan kenapa sih ibu kota ini harus pindah. Negara kita ini negara besar. Kita memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi itu 56% itu ada di Jawa. 56%, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. PDB kita 58% ada juga di Pulau Jawa. Dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta. Sehingga magnet dari seluruh pulau itu ke sini. Magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta. Yang terjadi apa ada? Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Sebuah transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar, pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi saya ingin menyampaikan kenapa sih ibu kota ini harus pindah. Negara kita ini negara besar. Kita memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi itu 56% itu ada di Jawa. 56%, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. PDB kita 58% ada juga di Pulau Jawa. Dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta. Sehingga magnet dari seluruh pulau itu ke sini. Magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta. Yang terjadi apa ada? Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Sebuah transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar, pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan itu memang terbukti seperti yang kita simak berikut ini. 45 tokoh dari berbagai kalangan menggalang petisi mendesak pembatalan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Petisi online yang berjudul Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara telah diteken oleh belasan ribu orang. Ada saran yang bagus dari seorang pembicara di ibu kota melalui sebuah dialog
di TV bahwa memang harus ada masukan, kritikan terhadap pembangunan ibu kota itu seperti yang berikut ini. Nah, untuk apa generasi muda seperti gini pinter-pinter apa? Kita merencanakan, memberikan masukan. Nanti Pak Fuad Bawazir memberikan kritikan, masukan. Mas Nirwono Yoga juga memberikan kritikan, masukan. Termasuk Budi, termasuk siapa saja. Bukankah ini yang diharapkan oleh Pak Jokowi sebenarnya? Mengutarakan ini di depan, tidak tertutup. Itu sangat benar menurut saya pribadi bahwa suatu rencana besar seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo memang harus banyak masukan. Di antara pro dan kontra harus ada jalan keluar yang lebih baik sehingga yang kontra pun bisa mengikuti yang pro sehingga hambatan semakin bisa diminimais dalam pembangunan ibu kota negara ini. Bahwa orang-orang yang di luar lokasi yang akan kena pembangunan ibu kota pasti bersikap dan berpendapat lain. Sementara mereka yang ada di ibu kota, yang kena wilayah ibu kota yang bakal tergusur, mereka berbicara bahwa mereka mungkin akan kehilangan segala-galanya. Kalau saya memang asli sini, memang lahir di sini. Mungkin dari orang tua saya lahir di sini, kemudian mbah saya lahir di sini juga. Saya juga lahir di sini. Jadi dari tahun berapa yang Bapak ingat Bapak tinggal di daerah sini? Ini rumah Bapak memang ya Pak? Ya ini rumah bapak saya. Kebetulan bapak saya dulu kan sebagai ketua adat juga. Kemudian turun ke saya. Nah, saya tinggal di sini mungkin ya sejak kecil memang saya sudah di sini. Yang berarti yang paling dekat ke yang direncanakan jadi ibu kota negara di daerah Ring 1.0 ini berarti ya masih ada suku asli Pasir Balik di situ begitu ya? Ada. Di sini. Masih ada. Ya, itu yang kita kemarin yang dibicarakan orang itu, saya dengar-dengar yang beri pemberitaan di pusat itu atau di Jakarta itu seolah-olah kami sendiri tidak ada. Nah, artinya begitu. Nah, saya bilang wah kok bisa begitu? Yang kami sayangkan itu kami tidak pernah diajak berunding atau sosialisasi akan di tempatnya ibu kota ini. Nah, untuk kami masyarakat asli di Pamaluan Maridan ini, Sepaku ini kami orang aslinya loh ya, orang aslinya. Tidak pernah kami diajak, diberitahu. Nah, kami selalu ditinggal. Nah, adanya segala menteri datang sebagainya, apa kata orang rame polisi jaga di Simpang 4 tadi, kami lihat aja. Kalau banyak tentara polisi di situ. Kami tahu juga tujuannya kalau mau meninjau tempat ibu kota, tapi kami tidak pernah diajak. Kami masyarakat hukum adat asli di sini, kami yang punya kampung yang mau diletakkan tempat ibu kota itu kami tidak pernah diajak. Nah, inilah yang menjadi perasaan kami di sini, seakan-akan kami ini seperti bukan warga negara Indonesia. Apa yang dikatakan Bupati PPU bahwa tidak ada dampak negatif yang bakal terjadi pada masyarakat di sekitar. Kita dapat mendiskusikan dengan baik bahwa memang kalau ada kebijaksanaan yang mengakomodir kearifan setempat, mungkin hal itu bisa terjadi. Tetapi kalau orang setempat tidak diajak bicara, tidak bisa memberi masukan, orang-orang yang terkena dampak langsung, yaitu akan lain persoalannya. Soal pro kontra, ada alasan yang sangat logis dan juga ada yang tidak logis. Contoh saja seperti alasan yang disampaikan oleh Edi Mulyadi yang bikin keributan tempo hari, membuat tersinggung orang-orang di mana-mana, terutama orang Dayak dan orang-orang daerah Kalimantan Timur. Nah, ini yang tidak logis. Yang logis juga banyak.
saya tidak mau terlibat dengan polemik yang seperti itu. Itu juga akan mendatangkan dialektika yang cukup panjang kalau itu yang kita perhatikan. Sementara pembangunan harus jalan terus. Nah, saya tidak mau ikut hal-hal seperti itu. Bahwa pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini boleh jadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama akan membawa banyak mudarat kalau tidak perhatikan hal sampai sekecil-kecilnya, terutama pada tanah leluhur yang kena ibu kota negara itu dan masyarakat yang sudah lama ada di situ. Dan juga kalau kebiasaan ribut-ribut, gaduh-gaduh yang terjadi sekarang itu tidak bisa dihentikan, maka di ibu kota negara yang baru ini juga akan terjadi juga gaduh-gaduh. Kalau tidak arif bijaksana menghadapi berbagai masalah, maka masalah pun akan pindah di ibu kota yang baru. Nah, ini yang saya katakan akan mendatangkan mudarat, karena dari masalah-masalah itu pun berkembang, beranak cucu masalah-masalah lagi, apapun jadi masalah, besar kecil jadi masalah. Tapi bisa menjadi manfaat yang besar, baik untuk orang setempat, orang Kalimantan Timur pada umumnya, juga orang Indonesia dari manapun yang tinggal dan berkunjung di ibu kota yang baru ini nanti akan menjadi tenang dan damai. Mereka merasa nyaman, merasa tidak bising dengan kegaduhan-kegaduhan. Hanya satu kuncinya adalah di ibu kota negara yang baru yang disebut dengan ibu kota Nusantara ini, apabila diterapkan peradaban Pancasila, maka insya Allah seperti falsafah adat, hal yang besar kita perkecil, hal yang kecil kita tiadakan. Kita melakukan kearifan-kearifan tradisional dan falsafah-falsafah nasional yang sungguh baik melalui penerapan Pancasila. Kalau adat di Kalimantan Timur dan adat di mana-mana, ada kata yang paling indah didengar. Ke bukit kita sama mendaki, ke lembah kita sama menuruni. Artinya selalu bersama-sama, seia, sekata, sehati, sepikir. Kalau itu dapat diterapkan, kalau Pancasila itu menjadi peradaban di ibu kota yang baru. Dan satu lagi, kunci yang kedua, bahwa penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen itu akan bisa berjalan kalau diserahkan pada sebuah sistem, bukan diserahkan kepada kekuasaan. Tidak diserahkan kepada kekuasaan otoritanya, tidak diserahkan kepada kekuasaan pemerintahnya atau kekuasaan siapapun, tapi semua orang harus tunduk kepada sistemnya. Oleh sebab itu saya sedikit mengkritik. Sudah bagus rupanya gagasannya membuat patung burung Garuda besar-besar di desain ibu kota itu. Saya lihat pada gambar burung Garuda itu ada lambang kekuatan, kehebatan orang-orang Indonesia, keperkasaan. Tapi perkasaannya untuk apa? Kalau keperkasaan itu digunakan untuk kebaikan bersama, untuk melindungi bangsa Indonesia daripada hal-hal buruk, baik yang datang dari luar maupun datang dari dalam, ini hebat keperkasaan itu. Tapi itu tidak terlalu penting. Justru penting menurut saya mereka
tampilkan perisai yang ada di dada burung Garuda itu besar-besar, karena di perisai itulah lambang-lambang 5 sila daripada Pancasila untuk mengingatkan orang bahwa itu yang harus dilakukan, sehingga keperkasaan, kehebatan burung Garuda itu disertai dengan penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen, maka kekuatan, keperkasaan, dan nilai-nilai Pancasila itu memberi kekuatan yang besar di ibu kota negara dan juga akan berdampak di seluruh wilayah di Indonesia. Sekali lagi saya ulangi, hanya dengan penerapan peradaban Pancasila, maka IKN itu akan membawa manfaat bagi semua orang, membawa kebaikan bagi semua orang, bukan hanya saja yang ada di ibu kota itu nanti, tetapi di seluruh tanah air rakyatnya mengalami kebaikan dan para penguasanya juga mengalami kebaikan, karena mereka akan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka dan mereka tidak berdosa.